Nenek Elina yang diusir paksa dan rumahnya dihancurkan kini tinggal di rumah indekos di kawasan Balongsari, Kecamatan Tandes, Surabaya, Jawa Timur. Salah satu yang mengusir Nenek Elina diketahui berseragam ormas. Nenek Elina kini tinggal di sebuah kamar kos usai diusir paksa dan rumahnya dihancurkan oleh pria berseragam ormas. Koordinator Ormas Madah Sedarah menemui Nenek Elina untuk mengklarifikasi. Mereka mengaku mengecam tindakan pengusiran kepada Nenek Elina. Ormas tersebut juga mendorong yang terlibat dalam pengusiran di proses hukum. Mau jadi tukang kaki, ya itu pesan saya. Jadi tidak boleh ngikuti orang kalau tidak tahu permasalahannya. Pastikan dulu, kalau memang benar-benar itu yang dibantu, ditipu, atau dibohongin, boleh dibantu. Tapi kalau tidak tahu permasalahannya, jangan terlalu di depan, apalagi mengambil hak orang lain. Yang kemarin viral di Surabaya, itu harus diproses hukum. Meskipun anggota Madas pun harus diproses hukum. Harus diproses itu. Ormas sempat disebut-sebut dalam mediasi yang dilakukan Wakil Wali Kota Surabaya Armuji dengan pria yang mengaku membeli rumah keluarga Elina dan Elisa. Saat itu warga menyebut Nenek Elina diusir oleh anggota Ormas. Kan ada proses hukum. Iya. Tapi cara-cara sampean menggunakan korak, kalau Surabaya biasanya korak, bener. Preman, ya toh, ya kan? Mengaku dari Ormas. Ormas apa katanya? Ada. Bener. Malika waktu itu ada tulisannya kan, bajunya. Sorry Pak. Yasin kan yang pakai? Dia Pak Yasin teman saya pribadi. Dia tidak memakai nama Ormas sama sekali. Ada bajunya waktu itu. Karena dia baru pulang aja Pak dari acara ya. Bahkan dia pun gitu. Selalu, saya ini dari Banyuwangi, dari Polres. Banyuwangi. Berarti dikasih kuasa. Betul, dikasih berarti ya toh, kalau dia bukan orang Madas wajib ya toh memarahi dia dan menghakimi dia. Benar. Menghakimi Yasin. Ya, benar, Pak. Karena dia sudah mencaplok nama Madas yang mencemarkan, yang bikin brutal, yang bikin kekisruan di Surabaya. Benar. Cari Yasin. Anak-anak Madas cari itu Yasin. Karena nama organisasi kalian dicemarkan dengan memakai label seperti itu. Mbak. Enggak mau. Jangan, Ci. Nasib pilu menimpa seorang warga lansia di Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, sekelompok orang memaksa nenek bernama Elina keluar dari rumah dengan dalih lahan itu telah berpindah tangan kepada seorang bernama Samuel. Elina dipaksa keluar hingga terluka. Tak hanya mengusir paksa, rumah Elina juga dihancurkan. Peristiwa ini terjadi di Dukuh Kuwukan, Surabaya, Jawa Timur. Kuasa hukum Elina bilang, penghancuran rumah itu dilakukan tanpa adanya putusan resmi dari pengadilan dan tanpa pengawalan polisi. Datang ke rumah nenek tersebut, terus kemudian setelah itu melakukan pengusiran secara paksa. Dengan cara nenek tersebut awalnya ditarik ya Bu, ditarik, terus kemudian diangkat, kemudian dikeluarkan dari rumah. 4 sampai 5 orang ya. Karena si nenek tidak mau keluar pada waktu itu di rumahnya. Elina bersama kuasa hukum telah melaporkan kasus ini ke polisi pada 23 Desember lalu. Wakil Wali Kota Surabaya, Armuji, mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan sekelompok orang pada Nenek Elina. Pemerintah Kota Surabaya berjanji akan mengawal kasus ini. Kita kecam adalah tindakan yang brutal. Tindakan yang mereka melakukan kekerasan terhadap nenek. Jadi kemarin kita datang ke sana, Nek, sekarang tinggalnya di mana? Kalau memang nenek belum punya tempat tinggal, kita akan mengusahakan tempat tinggal. Pengakuan Nenek Elina, mereka tidak pernah menjual. Ya, pengakuan Nenek Elina, mereka tidak menjual lahan maupun rumah tersebut. Tetapi pengakuan Samuel, mereka membeli ke Elisa itu pada bulan Agustus 2024. Hingga saat ini, kasus masih dalam proses penyelidikan di Polrestabes Surabaya, Jawa Timur. Tim Liputan, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur.